Hey, I wasn't expecting to make a video today, but I just had a really crazy encounter with Jesus, and I really want to share it because I don't want to forget any of the details. So I've just been I woke up this morning, I had weird dreams last night. The first thing that the Holy Spirit told me as soon as I woke up was to go take a walk. So I've been trying to be better about listening and being obedient and taking care of my body because he's been speaking to me about that. So I left the house I had a conversation with my husband first before I left, and it was about some pretty serious stuff, but rebuke you, fly. But it was a good conversation, just kind of corrective and loving, but just some changes that we have to make about being more intentional about our family and our house, and it was good. So I leave to go walk, and I get to this first little hill on my street, and I go into a vision and I see Jesus, and he's walking in front of me in a robe that's white, and I'm praying in tongues this whole time. He told me to pray in tongues in the spirit the whole walk. And so I am, and I see Jesus, and I get this urge in my spirit to start to run. Now, let me tell you guys, I'm not a runner. I am not an exercise junkie. I do not like to sweat or to exert myself. The only reason I'm doing this is because I'm trying to be obedient. And I had this urge to run, and I wiped my eyes, and I'm like, is that really what I'm seeing? Jesus, is that you? And I looked again, and lo and behold, it's Jesus. And I got this sense of urgency that he was leaving me behind. And I got afraid, and I didn't like the space that was between us. And so, as much as I hate to run, I started to jog. And, this road, it's like full of hills and stuff, so it's not exactly one that's easy to run on. But, I'm praying in tongues, and I'm calling out for Jesus, and I can't catch up with him. And I got this sense of urgency, like he's leaving me behind. Like he's leaving me behind, like I was a little kid, and and I was watching my dad get in a car and leave me somewhere, and knowing that he wasn't gonna come back. And so I started running further and faster. And I'm crying. I'm crying like this. It's like I'm running towards Jesus. And
And I know that my soul and my spirit is crying out, don't leave me behind. Don't leave me behind. I'm sorry. I'm sorry for the space I let get between us. Don't leave me behind. And so I just ran, crying out to Jesus about this stuff. And finally, like, I reached this point of the hill where I'm able to catch up to him. And he finally turns and he looks at me, because he hadn't turned his head the whole time that I was running after him. And he held my hand. He said, come and walk beside me. And so I held his hand. And he said, my heart is that not one would be left behind. But many on that day that cried, Lord, Lord, I'll turn my face from them as if I never knew them. And I said, Lord, but those ones are the ones that don't love you. And he said, in the hearts of man, I've placed a hole where my love belongs. And that the only difference between those who already love me and those who don't love me yet is that the ones who don't love me yet don't know that I'm the love of their life. And that they're the love of mine. He said that he's coming back. He's coming back, and it's sooner than we think. And you know, like, as I was running, I was thinking about like all the little petty problems that we have going on in our lives right now, and how, you know, we can get so easily like tripped up on petty offenses and on political agendas, and you know, this person hurt my feeling, and this person hurt my feeling, and this person's wrong, and this and that and the other, and me and I, and you know, and the truth of the matter is that when I saw Jesus ahead of me and he was leaving me behind and I wasn't close to him, none of those things mattered. None of those things mattered. I didn't care about what my husband said to me 2 hours earlier that hurt my feelings. I didn't care about how much money was in my bank accounts. I didn't care, because the only thing that mattered was Jesus and me getting closer to him. And I'm just like, if anything, this is a word for all the people out there, whether you know Jesus or you don't know Jesus. He's coming. He's coming. And it's sooner than we think. And we have got to change our minds. We've got to get away from all the petty distractions and the cares of this life, because they're all corruptible. They're all gonna fade. You know, if the world burns up tomorrow, it's not gonna matter. It's not gonna matter at all. It's not gonna matter. And your house is not gonna matter. Your freshly mowed yard is not gonna matter, okay? Like that petty offense that you keep between your brother or your sister to keep from exposing yourself to, you know, pain or rejection or whatever. It's not gonna matter. What's gonna matter is gonna be whether or not you know Jesus, and whether or not you're close to him, and whether or not your family knows Jesus, and whether or not they're close to him, and whether or not your friends know Jesus and if they're close to him. Because he's eternal. He's the only thing that's gonna live. It's in him that we have eternal life. And when all of this blows away in his dust, when your life is over, he's
remains. And I am scared right now. I am scared for the body of Christ and where we're at. I am scared for the world at large. Jesus is coming, and I don't want to be left behind. So I repent, God, I repent. I ask that you forgive me. God, I ask that you forgive the church. I ask that you forgive your bride, God, for not being prepared, for allowing the cares of this life and comfort and our opinions and our self-righteousness and our pride and our egos to rise above the preeminence of who you are. I ask that you forgive us, God. Purify your bride. Don't leave us behind. Don't leave us behind, and baptize us in a love and a holy, all-consuming fire that makes us want to desire with all fervency and fear and honor and respect of the Lord to lay aside every idle, worthless thing, to run towards you and your high calling. It's gotta change, guys. It's gotta change. I'm a hairdresser. I never let anybody see me without makeup on. I don't ever let anybody see me ugly crying. This is about as humble as I can get to the world. I need you to share this video. I need you to share this video. I need you to make this go viral. Because it is a warning. It is a warning to the church. It's a warning to the world. He's coming again soon. And we have to be ready. You don't want to be left behind. When he comes back, you want to be caught up by his side. You want to be in his confidences. You want to be wrapped up in him. Because on that day, I'm telling you, we gotta get our focus right. We gotta get our priorities straight. Oh, Jesus, help us. Oh, Jesus, help us. I have to go now. Please listen. Please listen. Sepanjang hidup gue ngelakuin segala macam hal yang manusia aja nggak suka. Gue nge-build hidup gue sebegitu hancurnya. Gue SD kelas 6, ketahuan ngerokok sama nyokap. Begitu ketahuan malah dibolehin. Oh ya udah. Masuk SMP nyobain minum-minuman keras, terus habis itu obat-obatan. SMA gue kehidupan malam dan segala macam rupanya gue jajalin lah. Gak ada orang yang bisa bilang, gue Cak, lu itu gak baik. Ntar lu bilang apa sama keluarga lu? Keluarga yang mana? Keluarganya hancur. Gue tahu nyabu apa segala macam karena bokap pakai di depan gue. Sama nyokap Inex gue pakai bareng. Pada saat itu ya udahlah, karena gue pikir, gila nyokap gue asik banget. Yang gue nggak punya itu home. Gue nggak punya tempat untuk bernaung. Gue nggak punya tempat untuk mengeksplor barangkali. Gue nggak punya tempat untuk gue cerita. Gue dikasih masukan. Itu yang gue nggak ada. Jadi bukan cuman father figure doang, tapi bener-bener family figure. Itu nggak ada. Kalau misalnya keluarga gue hancur, gue mau ngapain aja terserah. Itu alasan, dan buat gue, itu kuat banget. IP gue 0,3. Di situ di DO. Jadi bener-bener nggak ada kuliah. Seakan nggak ada masa depan. Terbesit dalam pikiran gue untuk gue bunuh diri aja kayaknya ya. Kalau misalnya gue bunuh diri, barangkali keluarga gue mungkin juga nggak apa-apa. Nyokap gue mungkin nggak apa-apa, bokap gue juga mungkin nggak apa-apa. Tapi yang gue pikirin kenapa itu adik gue gitu, karena adik gue cuma punya gue doang. Karena gue udah terlalu sucks banget di Jakarta, hidup gue udah kacau banget. Gue ikut lah om tante gue ke Singapura. Pindah ke sana cari kerjaan, dan ternyata kerjaan pun juga nggak dapet. Akhirnya kita ke persekutuan doa, dan maksud kalau misalnya habis persekutuan doa itu kan biasanya makan-makan. Sampai akhirnya temen gue bilang ada pendeta A yang khotbah, dan
Akhirnya gue puasa gitu karena gue nggak mau data itu naik ke atas. Penzina, gue nggak mau itu terjadi gitu. Jadi gue cuma nunduk, gue jalan sambil nunduk. Terus habis itu dia ngeliat gue, terus habis itu dia pegang pundak gue. Dia bilang gini, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kamu akan dipakai Tuhan sampai bangsa-bangsa. Kamu akan dipakai Tuhan seperti Yeremia. Pertanyaan gue cuma satu saat itu. Dalam hati gue bilang, siapa Yeremia? Gue nggak tahu. Gue langsung buka Yeremia. Gue tahu Yeremia itu ada di Alkitab. Simpel sih, Yeremia 1 gue buka. Terus habis itu ada ya ayat 5 bilang bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kata-kata itu yang merubah hidup gue sampai hari ini. Gak ada satu orang pun yang pernah bilang sama gue kalau misalnya gue berharga. Sampai orang tua pun juga gak pernah bilang. Teman-teman apalagi pacar gak ada. Gak ada yang pernah bilang kalau misalnya gue tuh berharga. Apalagi dengan gue tahu apa yang udah gue perbuat semuanya. Orang-orang bilang bahwa satu orang bertobat si keluarga diselamatkan gitu. Buat gue itu bukan hal yang mustahil sih. Gue bertobat sendiri, nyokap gue bertobat sendiri, bokap gue sendiri, adik gue pun juga sendiri. Jadi kuasa dari firman itu benar-benar digenapin, gue bilang itu sangat-sangat benar sih. Saya Reza Nangin, ini aku dan sebuah cerita. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GB Pondok Maharta. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah streaming pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, dengan siapapun saudara menonton ibadah pagi hari ini, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita agar kita sama-sama diberkati melalui ibadah streaming pagi hari ini. Haleluya ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu semua berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau yang rancangkan ya Tuhan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Engkau tidak terbatas dengan jarak ya Tuhan. Sekalipun kami ibadah streaming pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Seluruh jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan dari rumah, Engkau yang memberkati, Engkau yang mempersiapkan hati kami semua ya Tuhan. Agar kami sama-sama diberkati Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan, menari untuk Dia. Haleluya. Amin, Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Begitu besar. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kiranya firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi rema dalam hati kita, dalam hidup kita, melewati masa-masa seperti ini. Tuhan turut bekerja. Haleluya ya Tuhan. Haleluya ya Yesus. Kau sempurna ya Tuhan. Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, mari saudara katakan, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya ya Tuhan. Dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya ya Tuhan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Ya, shalom saudara-saudara. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ingin saudara-saudara bersyukur bahwa tahun ini GBI di seluruh Indonesia dan di luar negeri telah masuki umur yang ke-50 tahun. Kita tahu GBI lahir tahun 70 dan di usia yang 50 tahun ini GBI semakin dipakai Tuhan berkembang menjadi berkat ya, dengan kurang lebih 3 juta anggotanya, luar biasa. Saudara, kita terus maju bersama GBI dan khotbah bulan Oktober kita akan mendengar khotbah misi supaya kita diingatkan bahwa inilah yang Tuhan taruh kepada GBI untuk berkarya. Nah, saudara-saudara, saudara akan dengar khotbah misi ini yang saya sampaikan juga di pusat. Kita akan sama-sama mendengarkan. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat ibadah yang boleh kami lakukan hari ini. Biar semua pujian penyembahan menyukakan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk GBI yang telah berulang tahun, 50 tahun. Tuhan telah sertai dengan begitu luar biasa. Menjadi berkat bukan saja untuk Indonesia, tapi untuk bangsa-bangsa. Kami sebagai jemaat terus mendukungnya dan mendoakannya agar GBI Tuhan boleh dipakai terus menjadi alat di mana banyak orang dimenangkan. Pada bulan Oktober ini, bulan misi ini, kami juga diingatkan untuk menjadi berkat. Kami diingatkan untuk menjadi penjangkau jiwa dimanapun kami berada.
Dan lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, setiap kami diingatkan, setiap kami digugah untuk mempergunakan kesempatan yang ada untuk berkarya, membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau buka hati, kami bersedia diajar, diingatkan kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan taruh pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bersamaan dengan ulang tahun GBI yang ke-50, saudara-saudara, bulan ini secara khusus kita akan terus berbicara mengenai panggilan untuk menjangkau jiwa-jiwa, panggilan untuk bersama-sama, untuk berdampak. Kita tahu bahwa kerajaan Tuhan akhir zaman, di mana Dia akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan setelah itu langit baru dan bumi baru akan dinyatakan. Saudara-saudara, kita bersama-sama dipanggil untuk mempersiapkan diri, menjangkau banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita akan mendengar satu tema khotbah. Secara khusus kita akan berbicara tentang neraka pemberi semangat penginjilan. Saudara-saudara, ini khotbah yang tidak lazim, jarang dikhotbahkan. Mungkin saudara sedikit tidak familiar dengan judul khotbah hari ini, neraka pemberi semangat penginjilan. Bagaimana neraka? Ya, saudara-saudara, kita punya image pasti tertentu terhadap neraka, lalu memberi semangat, seakan-akan bertolak belakang tentunya soal penginjilan. Nah, saudara-saudara, kita akan terlebih dahulu akan membaca beberapa ayat-ayat yang kita akan baca di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-43. Markus 9 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Dikatakan demikian, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, dengan tangan terputus maksudnya, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ayat 44, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada engkau utuh bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kita akan sambung satu ayat lagi, saudara-saudara. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 dan 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat terakhir ini, Matius 25 ayat yang ke-41. Matius 25 ayat yang ke-41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana urusan penginjilan ini berkaitan dengan neraka. Jarang dikhotbahkan saudara-saudara. Ya, kalau kita dengar secara khusus khotbah neraka di mimbar-mimbar di gereja-gereja jarang sekali. Tetapi hari ini saudara-saudara kita akan melihat apa hubungannya saudara-saudara. Banyak orang tidak percaya neraka itu ada. Banyak juga yang tidak percaya.
Mereka mengatakan mungkin neraka itu seperti sebuah kiasan saja, sebuah ilusi saja, sebuah hayalan saja. Atau mungkin saudara-saudara, banyak juga yang percaya, tapi tidak begitu mengindahkannya. Mereka bahkan joke, bercanda tentang neraka. Dan mereka mengatakan, ya enakan di neraka ya, kita ketemu banyak artis-artis hebat. Kita bertemu dengan wanita-wanita cantik, kita bertemu dengan pria-pria yang ganteng. Saudara-saudara, mereka tidak tahu kebenaran. Nah, bagaimana Allah yang penuh kasih memasukkan orang ke dalam neraka? Ini sebuah pertanyaan juga. Coba bagaimana Allah yang mengasihi manusia mau juga memasukkan orang ke dalam neraka? Satu tempat untuk menyiksa dan bahkan kekal, tidak berujung. Dan orang bertanya-tanya, di mana letak keadilan Allah? Saudara-saudara, hari ini mari secara khusus dengan penuh sesama, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk memperhatikan apa sih yang sebenarnya Alkitab katakan tentang keberadaan neraka. Ada beberapa hal saudara-saudara sebelum kita akan kembali ke PowerPoint. Yang pertama saudara-saudara, neraka adalah tempat yang benar-benar ada. Ini yang Alkitab katakan. Neraka bukan sebuah ilusi, bukan sebuah kiasan, bukan sesuatu yang abstrak, bukan khayalan. Dari mana saudara-saudara? Kita akan lihat apa yang Alkitab katakan tentang ini. Kalau saudara memperhatikan ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi dimulai ibadah, saudara-saudara, maka dengan jelas Tuhan Yesus menegaskan. Jadi Tuhan Yesus sendiri menegaskan keberadaan neraka. Yesus sendiri sebagai Tuhan menyatakan eksistensi keberadaan neraka. Bahkan di dalam perjanjian baru, kata yang berhubungan dengan neraka, ya saudara-saudara, dipakai dengan kata Gehenna, itu 12 kali ditulis. Ya, 12 kali ditulis. Dan 11 kalinya itu diucapkan oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Jadi di antara tokoh-tokoh perjanjian baru, malah Tuhan Yesus sendiri yang jauh lebih banyak berbicara tentang neraka dibanding tokoh perjanjian baru manapun. Dengan jelas mengatakan bahwa Yesus berbicara tentang neraka begitu banyak, itu berarti bahwa ada sesuatu perkara yang sangat penting, yang tidak boleh tidak, bahwa kita semua harus memperhatikan. Iblis memang berusaha untuk menggiring kita untuk sedikit berbicara tentang neraka. Sesuatu yang masih jauh, sesuatu yang tidak terlalu kelihatan, terlalu dibesar-besarkan. Ini memang maunya iblis. Tetapi saudara-saudara, neraka bukan sesuatu yang abstrak. Neraka bukan sesuatu yang khayalan. Ini nyata sendiri. Kenapa? Tadi. Yang pertama, Yesus sendiri menegaskan keberadaan neraka. Dan begitu dahsyatnya. Nah saudara-saudara, yang kedua, di dalam Ibrani pasal yang ke-9, Ibrani pasal yang ke-9, yang pertama Alkitab tadi mengatakan bahwa neraka itu bukan sesuatu ilusi, bukan hayalan, bukan sesuatu yang abstrak. Tadi dikatakan Yesus sendiri. Yang kedua, coba kita buka bersama-sama Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Alkitab dengan jelas mengatakan ending dari setiap manusia, setiap yang hidup adalah sebuah kematian. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa di ujungnya manusia akan dihakimi. Ketika manusia dipandang oleh Tuhan sebagai orang yang berkenan, sebagai orang yang melakukan ketaatan di mata Tuhan, maka tempatnya jelas, saudara-saudara. Alkitab berulang-ulang menyatakan dia akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia akan masuk di dalam sorga. Tapi sebaliknya saudara-saudara, Alkitab jelas mengatakan kematian manusia
itu mau menunjukkan bahwa keberadaan neraka itu pasti. Karena di ujungnya ada penghakiman untuk menentukan posisi dia di mana. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 14. Coba saudara-saudara boleh lihat. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Dikatakan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi ketika orang tidak berjalan seperti yang Allah mau, menolak kasih kemurahan Allah, maka ujungnya jelas saudara-saudara. Kematian yang kedua. Apa itu? Lautan api, neraka. Ini yang pertama saudara-saudara. Apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Neraka adalah tempat yang nyata-nyata ada, eksis. Tadi dua hal kita sudah sampaikan. Nah yang kedua saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Neraka adalah tempat penghukuman terakhir. Saudara-saudara, neraka adalah tempat di mana semua diperhitungkan. Ketika kita dinilai tidak seperti yang Tuhan mau, maka neraka adalah tempat penghukuman terakhir. Dan setelah itu tidak akan ada lagi. Kekal selama-lamanya berada di dalam satu tempat penghukuman. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 kita tahu saudara-saudara, penghukuman itu bukan di bumi. Penghukuman itu ada tempatnya. Ya, kalau saudara membaca Lukas pasal yang ke-16, maka setelah orang meninggal dunia, kalau dia di pemandangan Allah sebagai orang-orang yang hidup berkenan, kalau dia di pemandangan Allah sebagai orang yang dianggap taat kepada Allah, maka dia di bawah satu tempat penampungan. Ya saudara-saudara, yang disebut dengan Firdaus. Yesus pernah mengungkapkan hal ini ketika dia di atas kayu salib. Salah seorang penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus bertobat. Lalu Tuhan berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ini bukan sorga. Ini sebuah penampungan sebelum saudara-saudara penghakiman untuk menentukan nasib keadaan seseorang kelak selama-lamanya. Apakah dia akan masuk neraka atau tidak. Nah saudara-saudara, buat orang-orang yang akhirnya dipandang Tuhan sebagai orang-orang yang memberontak, tidak taat kepada Allah, menolak kasih karunia, maka tempatnya jelas saudara-saudara, yang disebut dengan tempat Seol atau Gehenna, saudara-saudara, yang dipakai Alkitab dengan kata alam maut. Di situ tempat di mana orang-orang sudah merasakan hukuman. Ini merupakan tempat penampungan sementara untuk orang-orang akan berhadapan dengan penghukuman kekal api neraka. Jelas ini yang Alkitab katakan. Yang ketiga saudara-saudara, neraka itu bukan tempat sementara. Ketika orang sudah diputuskan, ketika penghakiman Allah sudah memutuskan orang untuk dihakimi dan akhirnya mereka masuk neraka, maka saudara-saudara, neraka itu berarti terus menerus, tidak berkesudahan. Karena sifatnya apa? Sifatnya kekal. Tidak ada tempat lain. Saudara-saudara, di luar sorga dan neraka tidak ada tempat lain. Kalau orang akhirnya ditentukan untuk menerima kasih karunia, dipandang layak oleh Allah, mereka akan masuk di dalam kerajaan sorga. Tetapi saudara-saudara, ketika orang menolak kasih karunia, ketika orang hidup di pemandangan Allah tidak seperti yang Tuhan mau, maka mereka akan selama-lamanya di dalam neraka. Wahyu pasal 14, kalau saudara lihat, Wahyu 14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Wahyu 14 ayat 10. Wahyu 14 ayat 10 sampai 11. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, di depan mata anak domba. Next. Maka asap
api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Alkitab dengan jelas mengatakan neraka itu sifatnya kekal. Jadi ketika orang masuk ke dalam neraka, maka hukumannya akan terus menerus, tidak akan berhenti, kekal selama-lamanya. Ini fakta, ini hal yang diungkapkan oleh Alkitab. Yang keempat, saudara-saudara, neraka memang pertama-tama dikhususkan untuk Lucifer, untuk malaikat yang memberontak. Ini yang tadi kita sudah baca di dalam Matius pasal yang tadi 25 ayat yang ke-41. Matius 25 ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan Allah menciptakan neraka sebagai tempat dari pribadi-pribadi yang tidak bersetuju, dari pribadi-pribadi yang tidak mau berpihak kepada Allah, sebagai tempat untuk menghukum. Yes, kita percaya bahwa Allah mengasihi dunia ini. Itu sebabnya Dia memberikan satu hukum. Di dalam perjanjian lama Dia memberikan hukum Taurat, Bapak Ibu. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya karena kasihnya, orang-orang digiring oleh hukum ini dan menerima anugerah Tuhan, terhindar dari hukuman. Buat orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, yang tidak mungkin terjangkau oleh Injil, Alkitab juga dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan memperhitungkan mereka juga, diberikan satu Taurat di dalam hati mereka. Mereka dapat mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Allah memberikan hukum di dalam hati mereka. Ketika mereka masuk di dalam masa-masa anugerah, di mana kasih Allah yang nyata diungkapkan di dalam karya Kristus. Saudara-saudara, inilah sebagai ungkapan yang terbesar yang pernah diungkapkan oleh Allah kepada manusia di seluruh dunia, di sepanjang zaman. Nah, saudara-saudara, untuk orang-orang yang akhirnya juga menolak kasih karunia ini, maka saudara-saudara tidak ada hal lain yang akan dilakukan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang menolak kasih kemurahan Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, tempat hukuman ini dikhususkan untuk orang-orang yang memberontak. Bukan cuma untuk malaikat-malaikatnya, tetapi orang-orang yang sejalan dengan perilaku yang dilakukan oleh malaikat-malaikat jahat, oleh setan-setan. Yang kelima, saudara-saudara, neraka adalah tempat yang bertolak belakang dengan sifat dan kedahsyatan sorga. Tadi di awal saya telah membicarakan kepada saudara, jarang sekali kita dengar khotbah tentang neraka, toh? Jarang sekali. Kebanyakan kita khotbah tentang apa? Tentang sorga, tentang hidup yang kekal, tentang kemuliaan, tentang upah. Sedikit sekali. Saya tidak tahu mengapa. Mungkin terlalu risih, mungkin terlalu ngeri, saya tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, hari ini saudara-saudara kita perlu mendengar satu fakta kebenaran. Neraka bukan ilusi, neraka bukan khayalan, neraka bukan sesuatu yang abstrak. Neraka adalah satu tempat yang pasti, yang nyata, yang Tuhan telah nyatakan sendiri, Kristus telah nyatakan sendiri, diciptakan. Untuk apa? Untuk orang-orang yang menolak kebenaran, yang menolak kasih karunia Allah. Neraka adalah tempat yang bertolak belakang dengan sifat dan kedahsyatan sorga. Kapan orang sering berbicara tentang sorga? Lebih banyak waktu di rumah duka. Banyak sekali. Sorga tidak ada ratap tangis, tidak ada perkabungan, tidak ada sakit penyakit. Sorga penuh dengan kemuliaan,
Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, kutub yang satu yang bertolak belakang sama sekali dengan keberadaan sorga adalah apa? Adalah neraka. Kenapa saudara-saudara? Kalau saudara perhatikan, di neraka ada siksaan yang begitu dahsyat. Ada siksaan yang begitu dahsyat. Api dan belerang. Matius 13, coba ayat 41 sampai 42. Matius 13, ayat 41 dan 42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Siapa di sini pernah punya pengalaman kesiram air panas? Atau kena kesiram minyak panas? Tentu akan sangat menyakitkan. Kita pernah melihat kesaksian ada orang-orang yang terbakar namun hidup. Ya saudara-saudara, mungkin saudara punya pengalaman mendengar, melihat, baik secara langsung maupun di media sosial. Saudara-saudara, lihat orang yang terbakar namun hidup. Mengerikan sekali saudara-saudara. Apalagi luka bakarnya mungkin lebih dari 70%, 80%. Wow, itu udah menyeramkan, itu udah bisa jadi monster itu. Menderita sekali. Masa-masa pemulihan untuk orang luka bakar, itu tidak bisa 1 bulan, 2 bulan. Itu bisa berbulan-bulan dan sangat menyakitkan saudara-saudara. Alkitab berkata saudara-saudara, bahwa di neraka orang akan dihukum dengan api dan belerang. Nggak usah belerang saudara-saudara. Siapa mau coba-coba di sini, saudara lagi rayakan ulang tahun, tiup lilin, pakai lilin kecil aja. Nggak usah pakai obor, pakai lilin kecil. Lalu saudara coba-coba tes. Lilin yang menyala ini kau tes, kau tempelin kau punya tangan. Kau akan berteriak-berteriak itu. Kenapa? Karena orang tidak akan bisa tahan dengan api. Kita dulu pernah mendengar satu peristiwa tragis ketika Gunung Merapi di Jogja meletus. Ada beberapa orang yang diperingati untuk turun, sementara siaga 1 mulai diberitakan harus turun, radius berapa kilometer harus pergi dari kawasan Merapi. Tapi ada orang-orang yang gak mau turun. Saudara-saudara, ketika awan panas, yang saudara mungkin kenal dengan sebutan wedus gembel, saudara-saudara, itu abu vulkanik, abunya awan berbentuk abu begitu turun dengan kecepatan yang begitu tinggi, turun ke bawah. Nah, orang-orang yang terlewati oleh abu itu, saudara-saudara, itu hangus terbakar. Kalau saudara punya kesempatan ke Jogja, lalu naik hardtop, lalu mulai keliling-keliling, ya safari begitu, saudara akan dibawa ke satu rumah-rumah yang terlewati oleh awan panas ini. Hancur saudara-saudara. Ini bukan api, baru awannya. Saudara bisa bayangkan nanti di neraka, apakah ini sedang nakut-nakutin? Buat kita yang percaya, buat kita yang sungguh-sungguh, ya kita tidak terlalu takut. Kenapa? Karena kita punya keyakinan. Kita punya keyakinan akan hidup, akan keselamatan. Tetapi ini perlu kita beritakan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-16, bahkan sebelum neraka ada satu tempat penampungan. Cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya ini berteriak-teriak kepada Bapak Abraham, suruh mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Kenapa? Karena
nyala api siksaan, belum neraka saudara-saudara. Dan parahnya nanti di neraka ketika orang dihukum, panca indera tidak mati saudara-saudara. Dari mana kita tahu? Tuhan Yesus kasih tahu. Ini orang kaya ini teriak-teriak sama Bapak Abraham, dia bisa melihat Bapak Abraham, dia masih melihat Lazarus, walaupun jaraknya tidak bisa terjangkau karena ada jurang pemisah, tapi dia bisa merasakan begitu pedihnya, begitu sakitnya, nyala api siksaan yang dia terima. Belum di neraka saudara-saudara. Di neraka Alkitab berkata akan terdapat ratap tangis. Mereka akan disiksa siang dan malam. Ini 24 jam bicara. Bukan 6 tahun. Bukan vonis 20 tahun. Bukan vonis seumur hidup. Mungkin 50 tahun atau 60 tahun. Bermiliar-miliar tahun. Begitu mengerikan. Ini fakta tentang neraka. Yang keenam saudara-saudara. Neraka tidak ada jalan keluar. Tidak ada interupsi seperti di DPR. Tidak ada. Neraka tidak ada istirahat. Di neraka tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada. Jadi kalau saudara-saudara punya keluarga, entah itu bapak saudara, entah itu ibu saudara, entah itu anak, entah itu mertua, entah itu mungkin mantu, yang sampai hari ini hidup di dalam dosa, yang sampai hari ini tidak mengenal Yesus, tidak menerima kasih karunia Allah, tidak percaya Kristus sebagai jalan satu-satunya keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara dengar, kita sudah tahu di mana kelak ketika mereka tutup mata di dalam dunia ini berada. Tidak tunggu 2 tahun setelah tutup mata, tidak tunggu 1 tahun setelah tutup mata, tidak tunggu 1 minggu setelah tutup mata. Saat dia tutup mata mengakhiri kehidupannya dalam dunia, detik itu juga dia tahu dia dibawa ke satu tempat. Cuma ada 2 pilihan. Satu tempat di mana Tuhan ada, dan satu tempat yang namanya tempat hukuman. Yang ketujuh saudara-saudara, neraka adalah tempat di mana orang terpisah dari Allah, dari keluarganya, dari kerabatnya yang menerima kemurahan selama-lamanya, terpisah selama-lamanya. Saudara tidak akan pernah melihat Yesus selama-lamanya. Orang yang masuk neraka tidak akan pernah melihat keluarganya lagi, tidak akan pernah melihat Bapa untuk selama-lamanya. Jadi pertanyaannya saudara-saudara, saya masuk bagian yang kedua sebelum saya tutup dengan beberapa statement. Saudara-saudara, yang kedua, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Saudara tahu enggak siapa yang akhirnya ditentukan masuk ke dalam neraka? Yang pertama tadi kita sudah belajar, yaitu Lucifer. Dia pemberontak pertama di dalam kerajaan sorga. Dia akhirnya menghasut begitu banyak malaikat-malaikat yang menjadi sekarang setan-setan yang jumlahnya jutaan. Luar biasa saudara-saudara. Dan mereka semua itu ditempatkan untuk dihukum oleh api dan belerang saudara-saudara. Disiksa siang malam bermiliar-miliar tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang akan masuk ke dalam neraka? Orang yang sejak Adam, dengar saudara-saudara, orang yang sejak Adam sepanjang zaman sebelum Kristus datang, yang menolak hidup di dalam kebenaran dan hukum-hukum Allah. Banyaknya, begitu banyak. Itu sebabnya saudara-saudara, pemanggilan orang Israel adalah sebagai jalan supaya mereka, orang bangsa-bangsa di sekitarnya mendapatkan berkat kemurahan ini. Yang ketiga saudara-saudara, siapa yang akan masuk ke dalam neraka? Orang-orang yang sejak Kristus dinyatakan mati di kayu salib, menolak karyanya. Dengar, siapapun orang ini, apakah dia orang yang baik, apakah dia orang yang bermoral, apakah dia guru, apakah dia pengajar-pengajar kebenaran, saudara-saudara, selama orang ini menolak untuk percaya
bahwa Yesus telah datang dari Allah, bahwa Yesus Allah yang menjadi manusia, bahwa Yesus dijadikan domba yang tak bercacat celah untuk menebus pelanggaran dosa umat manusia. Dengar, penolakan ini sama saja saudara-saudara menolak kasih kemurahan Allah. Dan orang-orang yang seperti ini saudara-saudara, dengar nih, saat dia mati, dia sudah ditentukan untuk masuk neraka. Kembali lagi saudara-saudara, berapa banyak di antara kita melihat ada di sekitar kita, entah itu kerabat, keluarga dekat, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang keempat saudara-saudara, siapa orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka? Yang keempat adalah orang-orang yang hidup terus-menerus di dalam dosa. Dia pernah mengenal kebenaran, dia mungkin orang Kristen, tapi hidup terus-menerus menolak kebenaran, hidup di dalam dosa terus-menerus. Menolak untuk bertobat terus-menerus. Ditegur tidak mau bertobat, berulang-ulang kali tidak mau bertobat. Saudara-saudara, orang yang seperti ini dengan jelas saudara-saudara adalah orang-orang yang akhirnya menolak kasih karunia untuk mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Dan yang kelima saudara-saudara, siapa orang yang akan masuk di dalam neraka? Orang-orang yang murtad. Alkitab dengan jelas mengatakan untuk memperingati setiap orang percaya untuk tidak murtad. Banyak pada akhir zaman Alkitab berkata orang akan meninggalkan imannya oleh karena kesulitan hidup, oleh karena penderitaan, oleh karena pasangan hidup, oleh karena tidak tahan menderita, oleh karena pergumulan-pergumulan, akhirnya orang menyangkal imannya. Nah saudara-saudara, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menjual Tuhan, menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Nah berdasarkan fakta ini, saya ingin saudara-saudara boleh, saudara Ota boleh tampilkan PowerPoint yang ingin saya sampaikan. Next, Ota. Bukan ini, yang satu lagi. Dua PowerPoint yang terakhir. Ya, ini saudara-saudara. Mengapa neraka bisa menjadi penyemangat penginjilan, saudara-saudara? Ini yang merupakan perenungan kita bersama-sama pada minggu ini. Yang pertama saudara-saudara, karena penginjilan ini seringkali harus disertai dengan kesiapan, kebersediaan untuk bayar harga. Dengan sadar akan neraka, kita tidak akan hitung-hitungan. Tidak sulit untuk tidak mudah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Perlu bayar harga. Kadang-kadang ada penolakan. Kadang-kadang karena berbicara tentang kebenaran kita bisa di PHK. Kadang-kadang ketika kita menyaksikan kasih Tuhan, ketuhanan Kristus, kita bisa dianiaya. Ada harga yang begitu mahal. Nah begitu banyak orang akhirnya meninggalkan tugas panggilan. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak menyadari. Kalau saudara menyadari betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya tempat hukuman yang disediakan Allah untuk malaikat-malaikat jahat, untuk iblis dan setan-setan, dan untuk orang-orang yang menolak kebenaran. Betapa dahsyatnya neraka, hukuman yang mengerikan. Seharusnya saudara-saudara, kita berani untuk membayar harganya. Apapun harganya, kita berani. Kenapa? Karena dampak yang luar biasa. Yang kedua saudara-saudara, kenapa neraka dapat menjadi penyemangat penginjilan? Seharusnya saudara semangat. Karena penginjilan itu seringkali menuntut pengorbanan dan kerja keras. Banyak orang saudara-saudara tanpa semangat kerja keras. Ya orang kadang-kadang tidak mau terima. Sekali mereka nggak mau, kadang-kadang 2 kali juga nggak mau. Perlu berulang-ulang. Kadang-kadang saudara-saudara kita perlu mengeluarkan tenaga, daya, pikiran. Sama seperti apa yang saya ungkapkan di bagian yang pertama. Tetapi kalau saudara menyadari betapa dahsyatnya hukuman di dalam neraka, maka Tuhan Yesus pernah berkata, kalau tanganmu itu menyebabkan engkau tidak menerima sorga,
Lihat nih saudara-saudara. Lebih baik engkau putusin itu tangan daripada engkau utuh, engkau masuk neraka. Itu maksudnya apa saudara-saudara? Maksudnya betapa dahsyatnya hukuman itu. Tuhan Yesus mau mengatakan, you lebih baik kehilangan satu tangan, tapi you selamat dari hukuman neraka. Kalau saudara nggak menyadari bahwa penekanan ini ditekankan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan berkata, kalau lu punya mata bikin lu masuk neraka, lu mendingan lu congkel lu punya mata. Coba, putus tangan itu berat. Kita kehilangan mata satu itu begitu berat. Tapi lebih baik bekerja keras daripada kita kehilangan kesempatan untuk menerima kerajaan kekal bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kenapa neraka bisa menjadi penyemangat? Bukan nerakanya yang kita cari, tapi konsekuensi orang yang akan masuk neraka itu begitu dahsyatnya, mengerikannya. Maka seharusnya dikatakan begini, yang ketiga, karena penginjilan itu seringkali tidak menunjukkan hasil langsung. Dengan sadar akan neraka, kita tetap antusias. Kadang-kadang kita datengin gak mau, kadang-kadang kita beri perhatian mungkin gak mau, kita sudah ajarin gak mau. Kadang-kadang berapa banyak akhirnya orang sudah mulai capek, mulai lelah, gak usah lah, biarin lah. Saudara-saudara, kalau saudara sadar bahwa ini orang, ini mungkin bapak kita, mungkin itu ibu kita, mungkin mertua, mungkin om, tante, keponakan. Ya awal-awalnya mereka tidak memperhatikan. Saudara dengar, jangan lelah, jangan mundur. Seharusnya kenyataan, keberadaan, eksistensi neraka yang mengerikan ini membuat kita tetap tekun. Karena kita tahu kalau kita menyerah, kemungkinan besar mereka juga akan bisa punya peluang besar untuk menolak Kristus. Dan yang terakhir saudara-saudara, kenapa neraka bisa membuat kita, menyemangati kita untuk menjangkau jiwa-jiwa? Karena penginjilan itu seringkali menghadapi serangan-serangan setan. Dengan sadar akan neraka, kita tidak mau menyerah. Namun sebaliknya kita makin semangat untuk berperang. Saudara-saudara, tidak sedikit orang-orang yang masuk di dalam penjangkauan jiwa-jiwa, saudara-saudara, mengalami sesuatu serangan balik. Ya mungkin ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, lalu mulai main ilmu-ilmu gelap, kuasa-kuasa setan, atau rekayasa kuasa kegelapan berusaha untuk membuat kita menderita. Kita berhadapan dengan kekuatan neraka yang sedang merebut miliaran orang, dan mereka juga sedang berperang. Nah saudara-saudara, kalau saudara akhirnya tidak sadar bahwa orang-orang yang tidak betul-betul kita berikan perhatian untuk kita bisa jangkau, orang itu akan bisa masuk neraka. Karena apa? Karena menolak kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, berkaitan dengan situasi kondisi saat ini, kita sedang berhadapan dengan masa-masa sulit. Krisis ekonomi yang sedang terjadi di negara kita dan di seluruh dunia, itu akan terus berkepanjangan. Efek dominonya, saudara-saudara, akan semakin banyak orang menganggur, akan semakin banyak orang miskin, akan semakin banyak orang susah. Apalagi efek dominonya, saudara-saudara, akan semakin banyak orang stres, akan semakin banyak orang tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang sadis, tindakan-tindakan yang nyata-nyata di luar Tuhan. Ada banyak kejahatan. Apalagi saudara-saudara, banyak orang putus asa, banyak orang mau bunuh diri. Saat-saat ini mereka membutuhkan berita baik. Ketika mereka akhirnya meninggalkan hidupnya tanpa Kristus, nyata saudara-saudara, kita berkata, mereka akan masuk di dalam hukuman Allah yang kekal. Tidak bisa ada jeda, tidak ada interupsi, tidak ada waktu untuk bertobat ketika orang sudah di neraka. Ini waktunya. Kalau saudara mau menyelamatkan keluarga saudara, sekarang waktunya. Kalau saudara mau rindu, saudara-saudara diberikan kesempatan untuk berkarya, sekarang waktunya. Kalau saudara mau menjangkau jiwa-jiwa, mari saudara-saudara
Berikan diri saudara untuk diperlengkapi. Pakai talenta saudara. Pelajari hal-hal yang baik untuk kita bisa menjangkau. Bagaimana menjangkau jiwa-jiwa lewat doa-doa syafaat kita. Bagaimana menjangkau jiwa-jiwa lewat komsel kita. Bagaimana menjangkau jiwa-jiwa lewat harta kita. Jangan sampai saudara-saudara waktunya datang Tuhan Yesus kali yang kedua, kita belum melakukan apa-apa. Saya berharap saudara-saudara firman Tuhan pada siang hari ini betul-betul membawa kita semua mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang membawa banyak orang kepada Tuhan. Amin. Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, kita telah diberkati hari ini dengan firman Tuhan yang telah menguatkan kita, yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Bila kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita diundang kembali untuk mengikuti ibadah streaming pada minggu depan pada tanggal 1 November 2020 pada pukul 10 pagi. Dan ibadah streaming kita akan standby mulai pukul 9.45 menit. Mari saudara, siapkan hatimu untuk kita beribadah streaming bersama-sama dan minggu depan adalah ibadah perjamuan kudus. Diingatkan untuk setiap jemaat mempersiapkan perjamuan kudus masing-masing di rumah. Minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Mari saudara, buka hatimu, siapkan dirimu untuk menerima lawatan Tuhan melalui perjamuan kudus dan kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita kembali diundang bersama-sama untuk menaikkan doa kita, menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa dalam ibadah doa malam yang akan diadakan pada tanggal 30 November 2020 pada pukul 7:30 malam. Dan kita akan dilayani firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Dedi Kurniawan dengan pemimpin pujian Ibu Pendeta Muda Andriana, dan yang akan membawakan musik Saudara Given, dan kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Pendoa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh Ibu Dewi dan doa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Ibu Lia, dan petugas admin akan dilayani oleh Saudara Nathan. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, minggu depan kita masih tetap ibadah online dan minggu depan adalah ibadah perjamuan kudus. Diingatkan kepada seluruh jemaat untuk mempersiapkan perjamuan kudus masing-masing di rumah. Dan diingatkan kepada setiap kepala keluarga untuk memimpin, membagikan setiap perjamuan kepada anggota keluarga masing-masing. Bapak Ibu dapat mempersiapkan anggur berupa sirup dengan rasa anggur atau dapat menggantinya dengan teh. Atau Bapak Ibu juga dapat mempersiapkan roti dan bila tidak ada dapat menggantinya dengan crackers. Mari seluruh jemaat GBI Pondok Maharta tetap setia dalam ibadah streaming dan siapkan hatimu untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus minggu depan. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami dengan penuh sukacita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Biar kiranya semakin terus setia melayani Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Saudara, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan antusias, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita di minggu ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang terus menyertai saudara-saudara yang kekasih. Saudara, kita telah mendengar sabda Tuhan, pesan Tuhan
tentang sesuatu yang baru saja kita dengar, tentang neraka. Saudara-saudara, neraka bukan ilusi, ingat, neraka bukan khayalan, tapi neraka saudara-saudara yang tadinya dipersiapkan untuk malaikat jahat, untuk Lucifer, itu juga ternyata akan diberikan kepada orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan. Bukan cuma 2 tahun, bukan cuma 6 tahun, 10 tahun, bukan cuma 1000 tahun, tapi bermiliar-miliar tahun. Betapa ngerinya saudara-saudara. Itu sebabnya pastikan saudara-saudara yang mendengar khotbah hari ini, mari kita bersama-sama tergugah. Mari cek, lihat di dalam keluarga, masih adakah orang-orang yang belum menerima Tuhan? Ini waktunya untuk menyampaikan berita baik ini. Rekan, handai tolan di sekitar kita, mari mereka butuh dengar berita baik ini. Nah saudara-saudara, kita terus doakan untuk keadaan Indonesia, supaya pemulihan dari pandemi ini cepat berlalu, ditemukan vaksin segera. Kita doakan November ini rencana akan diluncurkan vaksin. Ya puji Tuhan untuk hal ini. Kita doakan juga untuk ibadah yang akan kita lakukan juga di gereja, supaya Tuhan memberikan kita kepekaan, waktu yang baik, waktu yang tepat. Dan jangan lupa minggu depan, kalau tidak ada perubahan ya saudara-saudara, kita akan tetap ibadah online lewat streaming. Jangan lupa perjamuan kudus. Jadi kepala keluarga, saudara-saudara siapkan roti dan anggur, ya, supaya kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Kalau saudara single, saudara siapkan sendiri. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat ibadah yang sudah Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, pesan Tuhan yang kuat yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kami boleh tangkap Tuhan, berikan kami kekuatan, dan kami percaya kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kami, supaya setiap kesempatan adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Setiap kesempatan merupakan memberitakan lewat hidup kami yang terbaca, lewat perkataan kami, lewat karya kami, sehingga pintu keselamatan terbuka dan kami boleh menyampaikan berita baik. Oh, di dalam Yesus ada keselamatan. Satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kami doa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengar sabda-Mu Tuhan, yang menyadari bahwa ada anggota keluarga mereka, mungkin itu orang tua, mungkin itu anak, mungkin itu om, tante, keponakan, atau siapapun Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Tuhan getarkan setiap kami Tuhan. Oh, dorong Tuhan semangat kami terus menyala-nyala, agar kami boleh menjadi berkat untuk menyampaikan kabar baik, berita keselamatan ini kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati terus mereka yang sudah melayani dalam ibadah ini, song leader, singers, main musik, pembantu multimedia, semua Tuhan yang terlibat. Kami percaya anugerah Tuhan terus dinyatakan dalam hidup mereka. Lain waktu semakin excellent mereka melayani. Kami doakan Tuhan untuk mereka yang memberi lewat langsung ke Ibu Rosalina maupun yang transfer Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberi bukan karena kami mau mendapatkan sesuatu. Kami memberi karena kami percaya ini diperhitungkan Tuhan, bahkan sampai kekekalan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kau memberkati seminggu ke depan, kami yang berdagang, kami yang bekerja, kami yang studi di rumah. Tuhan, buat apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Tidak lupa kami berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang berulang tahun seminggu ini dan seminggu ke depan. Kami percaya setahun Tuhan sudah sertai, suka duka terjadi dalam hidup mereka. Engkau turut bekerja di dalamnya untuk membawa mereka semakin mengenal, semakin mengasihi Tuhan, semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, semua berada dalam perlindungan Tuhan. Kami doakan Tuhan Yesus untuk rencana ibadah onsite Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan memberikan kami kepekaan, kapan kami akan memulainya. Dan kami bersuka cita nanti Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohonkan anugerah berkat
penyertaan Tuhan menyertai kepada kami sepanjang sisa waktu hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan. Mari semua angkat tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah yang melimpah-limpah yang datang dari Bapa kita di sorga. Damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai saudara hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai berjumpa lagi minggu yang akan datang dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.